Ini mau kita tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Mobil yang sangat boros uli. Kediri Jakarta PP itu habis uli 6 liter. Padahal Jakarta Kediri PP itu berapa kilo? Enggak sampai 2000 kilo kan? Itu sudah menghabiskan uli 6 liter. Terus bagaimana kondisinya? Yuk kita starter. Hidupnya itu bagaimana? Kondisi mesin dingin ya. Temperatur C. Di starter tetap enak, tapi kita nggak tahu gimana keadaan mesinnya. Seperti ini mesinnya. Coba kita lihat asap dipsticknya. Pasti baret ini. Menurunkan mesin Pantler Touring dari Kediri. Kronologinya, ini mesinnya sudah boros banget oli. Perjalanan dari Kediri sampai ke Jakarta PP itu sudah menghabiskan oli 6 liter. Bisa boros banget, kita jadi penasaran. Ini kondisi dalamannya mesin itu seperti apa ya? Yuk kita ikuti terus channel ini, jangan di skip. Akan kita update setiap hari bagaimanakah kondisi mesin ini. Nah, kalau kita lihat sebelum dibongkar kemarin saat pemeriksaan, itu emang ngobosnya ya sudah ngobos banget ya teman-teman ya. Wah, ini baret parah nomor 4, sender nomor 3, baret sekernya sudah jeglong seperti ini. Leleh sekernya, ini pistonnya leleh. Jadi nomor 3. Jauh nyerone. Yo, mudun terus. Oke. Wes bongkar mesinnya, keluar kabeh. Kondisi seker seperti dimakan Dracula. Nah, inilah penyebab ngobos parahnya. Seperti dipangan Dracula. Nah, seperti inilah linernya. Macet ya, baret hingga mengakibatkan kebocoran kompresi yang terus-menerus menuju kalter ya. Kebocoran kompresi yang terus-menerus menuju kalter itu akhirnya terjadilah ini. Sehernya aus bagian sini kemakan karena tekanan kompresinya selalu masuk ke kalter ya. Jadi ledakan bocor kalter, bocor ke kalter. Akhirnya pas bagian baretnya ini. Nah, ini yang baret ini. Dan dipakai secara terus-menerus ya. Dalam waktu lama dipakai terus-menerus, akhirnya terjadilah seher yang kekikis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang mau menjabarkan masalah di mobil ini. Yang kemarin ngobos berat, olinya itu borosnya itu Kediri Jakarta PP itu habis 6 liter. Jadi sudah nggak kebayang ya, boros banget. Nah, mobil ini ulinya boros banget teman-teman. Nah, ini sekarang kita lagi pakai baju oranye ya. Tapi ini bukan baju tahanan loh ya. Ini baju seragam dari SMK Ndoko. Kebetulan warnanya sama dengan baju tahanan. Sudah kita bongkar semuanya ya. Liner sudah kita coplok. Kita raba-raba ini linernya, boringnya, rumah boringnya.
ternyata masih bagus, tidak peyang bloknya. Kerasa kok. Ini kalau emang peyang kerasa, diraba itu ada benjolnya. Terutama pada mobil yang baru saja kehabisan air radiator, itu pasti kelihatan kerasa, peyang itu pasti kerasa. Tapi kalau nggak kerasa peyang berarti ya oke lah, nggak masalah. Cukup besok kita bersihkan saja. Besok kita bersihkan saja, kita gosok melingkar. Jadi kasar-kasarnya sama lubang-lubang bloknya ini kita akan gosok rata dan halus supaya kalau diganti liner nanti akan pas. Ini penyebab ngobosnya yang parah itu dikarenakan linernya itu macet yang silinder nomor 3. Mana kan tadi ya? Ini ya yang macet, lihat. Ini macetnya sudah parah loh ya, lihat seperti ini. Nah, seperti ini. Dan sekelnya pun sampai seperti ini ya, meleleh. Nah, ini meleleh ini diakibatkan karena mesin ini overheat, akhirnya macet, terus masih terus dipakai, akhirnya bocor kompresi. Bagian sisi yang baret itu, bagian sini akhirnya api itu menyeberang terus menuju ke kalter ya. Makanya asapnya putih karena ulinya sebagian kebakar langsung lewat pembakaran. Jadi asap putih karena ulinya kepanasan terkena semburan hawa panas dari pembakaran. Makanya mesin itu loh, kalau sudah ngobos akut itu asap ditutup isian uli itu warnanya putih ya teman-teman ya. Warnanya putih saat panas karena yaitu ulinya penguapannya sangat tinggi. Makanya boros sekali ini ulinya. Olinya boros sekali sampai Jakarta Kediri PP itu habis 6 liter. Sangat luar biasa. Untung saja tidak terjadi runway ya. Nah, run ini sebenarnya juga rawan runway ya seperti ini. Tapi untung saja tidak terjadi runway. Ini kalau keterusan seandainya ini yang ngobos ini bukan hanya 1 silinder, misalnya 2 atau silinder, mungkin ini akan terjadi runway karena banyak uap uli yang masuk ke intake manifold karena terjadi pemanasan uli yang lebih dikarenakan mesinnya yang ngobos tadi. Jadi ini masih kita lepas separuh. Untuk askrek masih bagus, nggak ada kekocakan. Jadi ini nggak ada kekocakan. Gantinya sama metal. Biasanya kalau macet itu biasanya metalnya ya juga kena biasanya, karena saat macet dia akan berat muternya, mungkin menggerus. Tapi ya kita lihat lagi lah, kalau emang metal perlu diganti ya kita ganti, tapi sebaiknya emang diganti teman-teman. Tempat lainnya sudah kita kumpulkan, sini sudah kita. Nah ini tutup ulinya kita cek masih normal. Maksudnya masih normal itu masih lengkap ya, karena terkadang ada ya mobil itu yang diakal-akali supaya tidak kelihatan ngobos, tapi sebenarnya ya tetap ngobos. Ini pelatnya ini dicopot dan kartu PCV-nya dijebol. Jadi dia itu uap uli itu langsung kehisap ke manifold. Nah, jadi kalau dibuka sininya itu terkadang tidak kelihatan asap, karena asapnya kehisap langsung ke manifold. Nah, tapi sebenarnya kalau cara seperti itu, yang jelas pada saat start paginya itu yang asap banyak, karena ini ulinya, uap ulinya akan banyak menuju ke klep atau ke intake manifold, sehingga pada saat start pagi dia jreng, buleknya luar biasa. Nah, tidak lupa ini juga kita cek yang selalu kita perhatikan selama ini ya. Ini adalah baut jet uli punya Panther. Nah, seperti yang kita ceritakan sebelum-sebelumnya, bahwa baut jet uli itu yang rawan pas putus adalah Panther 25 keluaran awal. Jadi Panther 25 kotak mulai tahun 96 sampai tahun 2000. Ini kalau dibongkar ininya pasti putus. Tapi kalau yang sudah model kapsul generasi pertama itu seperti ini ya. Baut jet ulinya seperti ini. Pejal ini tidak pernah putus. Jadi yang selalu putus itu adalah
yang seperti ini. Nah ini koleksi kita sampai ngumpul segitu banyaknya. Ini baut jet oli Panther kotak semuanya yang pernah kita bongkar. Jadi yang model seperti ini pasti putus ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalau kita itu bongkar mesin Panther 25 yang kotak, ininya tidak diganti. Pasti putus ininya. Dan kalau ini sudah putus, biasanya metalnya itu yang jadi kurang oke lah, karena pelumasannya akan turun tekanannya. Dan yang jelas kalau sudah ini sudah putus, ini pelumasannya menuju asar juga agak berkurang. Emang ada pelumasan, tapi efeknya ketika kita buka itu metalnya hitam ya warnanya. Jadi tidak putih tapi warnanya hitam. Dan itu kita sudah membuktikannya selama bertahun-tahun memeriksa, menganalisa, mengamati tentang kondisi baut jet oli seperti ini. Tapi jangan khawatir, baut jet oli seperti ini kalau ini putus, ini kita jangan beli yang seperti ini. Tapi beli pun juga sudah tidak ada ya, sudah tidak keluar. Ini emang sudah part yang gagal produksi. Kayaknya pabrik sudah tahu bahwa ini kelemahannya pernya putus. Jadi ada part penggantinya, yaitu punyanya Panther Capsule. Punya Panther Capsule itu seperti ini bentuknya, tapi sama, ini bisa dipasang. Jadi yang ada di toko adalah ini. Harganya lumayan ya, 300-an lebih. Nah seperti ini. Nah yang seperti ini sudah masih banyak tersedia di pasaran ya. Emang kalau di toko daerah Blitar nggak ada, tapi kita belinya di Malang itu ada. Kalau yang punyanya generasi awal, kapsul generasi awal itu bentuknya seperti ini. Kalau beli seperti ini ya sudah tidak ada, nggak keluar ya. Yang ada tadi yang bentuknya kecil tapi fungsinya sama. Jadi pasang itu saja. Kalau ini cari nggak ketemu, seandainya ada ini boleh dipasang. Tapi yang model 25 itu sudah cacat pabrik mungkin karena pasti putus yang itu. Jadi wajib ganti kalau saya. Kalau ini silinder headnya kita sekor sekalian dan slick clubnya kita ganti. Ini ada termostatnya enggak ya? Kita cek dulu. Mobil ini enggak ada termostatnya lur. Jadi enggak ada termostatnya. Cara mengamatinya gampang. Mengamatinya gampang, kita buntu, kita tiup gini. Nah kalau enteng pasti dia nggak ada termostat, dan ini nggak ada termostat. Perlu juga yang kita cek itu selain kerataan blok itu juga kerataan silinder headnya. Jadi silinder headnya terutama bagian packing sini ini nggak boleh gentong ya. Tapi kalau ini nggak gentong ya, ini rata. Jadi nggak perlu ini kita bubut rata, nggak perlu karena ini masih oke, masih rata. Jadi cuma disekor saja. Nah besok ini berhubung ini permasalahannya itu X overheat, ini besok akan kita pasang termostat lagi dan kita pasang indikator temperatur digital. Dikarenakan Panther itu kayaknya indikator temperaturnya itu tidak cocok ya. Jadi saat terjadi overheat, temperaturnya itu kadang itu tidak menunjuk ke tengah, ke atas. Jadi belum sampai ke atas pol tapi ternyata sudah macet mesinnya. Makanya kita beri digital saja biar linear pembacaannya, kalian melihat angkanya secara langsung biar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Biayanya mahal ya, kalau sudah overheat ganti liner, ganti shaker itu biayanya bisa mencapai 10 juta, 12 juta ya. Bahkan kalau total bisa mencapai 15 juta. Tapi kalau ini kira-kira ya sekitar 10 jutaan. Nanti di akhir video akan kita berikan gambarannya, reng-rengannya itu habis berapa, akan kita berikan gambarannya teman-teman. Jadi sebenarnya gampang perbaikannya itu, kalau Panther itu gampang. Terlalu sulit sebenarnya. Cuma harus benar diteliti itu bloknya itu harus silindris amat. Kalau nggak silindris pasang liner baru nanti juga nggak akan bagus hasilnya. Makanya perlu kita cek benar-benar. Terus partnya jangan pakai yang KW. Kalau liner shaker jangan pakai yang KW. Shaker wajib original. Karena biasanya bunyi tak gitu. Karena saya beberapa kali mengalami beli shaker ori nggak ada. Terus beli shaker yang nomor 2, tulisannya made in Japan itu, ternyata palsu itu. Harganya tidak selisih banyak, harganya itu 1.150.000 sebenarnya. Yang KW itu, made in Japan tulisannya. Nah, yang asli padahal cuma 1.350.000
itu suaranya sangat jauh berbeda. Yang made in Japan tulisannya itu hidup awal suaranya sudah ramai, klak 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 gitu. Nah, akhirnya saya pernah kejadian 2 kali, saya lepas, terus saya belikan shaker yang asli asal Indonesia, langsung halus suaranya. Dan shaker itu sekarang menjadi koleksi saya, tidak saya jual, cuma saya jadikan koleksi saja. Jadi seperti itu. Makanya kalau ganti part shaker, liner, ring shaker itu wajib original. Jadi seperti itu. Kalau pakai yang sendiri itu bisa asal Indonesia sudah bagus. Tapi kalau shaker, ring shaker sama liner itu semi wajib ori ya. Terutama liner ya, liner sama shaker wajib itu, sangat diwajibkan. Nah ini sudah kita rinci-rinci ya, anggarannya itu rencana anggarannya berapa, habisnya itu kisaran berapa. Kondisi mesin yang mobilnya parah seperti ini, yang jelas ini ganti liner yang ori, terus ganti ring shaker ori asal Indonesia, kalau linernya ori Japan. Jadi liner 3.750.000, ring shaker 1.100, shaker 1.350.000, terus ganti pakop, pak kalung, akhir depan, akhir belakangnya juga yang ori, akhir depan ori, siliper ori, sealer, oli, filter oli, termostat juga kita pasang lagi karena nggak ada. Selang oil core-nya otomatis kita ganti semuanya, sama jasa 2.100.000. Ini totalnya 10 jutaan. Jadi tadi 10 juta kurang dikit, jadi kita kira-kira 10 juta. Nah ini yang kita hitung adalah kebutuhan pokoknya. Nah tapi seiring perjalanannya pengerjaan biasanya kemungkinan ada rembetan ya biasanya. Kalau kurang dari ini nggak mungkin. Biasanya ada kelebihan sedikit, semisal ada part yang mendadak ganti, semisal kampas kopling, itu belum kita periksa ya. Tapi ini kebutuhan pokok yang ngobosnya dan mesin serta silsilnya ini habisnya kisaran 10 juta teman-teman. Oke, demikian setelah info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.